Hai, welcome back semuanya. Gue Supriyadi, dari channel Sudut Pandang. Pada video kali ini gue akan mengulas sebuah film yang berjudul. Film diawali dengan terlihatnya seorang pria kaya raya, bernama Chris yang sedang melakukan panggilan telepon dengan mantan istrinya bernama Jenny. Saat itu Jenny menelepon Chris untuk menanyakan mengenai surat perceraian mereka, yang sampai saat ini belum juga ditandatangani oleh Chris. Alasan Chris belum juga menandatangani surat cerai itu, karena ia masih berharap untuk bisa rujukan lagi dengan sang istri. Namun Jenny yang tahu kalau perceraian mereka berakar dari kesibukan Jenny selama ini, yang lebih memilih pekerjaannya dibandingkan keluarganya, mau tak mau Jenny tetap bertahan dengan keputusannya untuk bercerai dengan suaminya itu. Chris dan Jenny memiliki seorang putri bernama Willow, di mana Jenny mendapatkan hak asuhnya untuk merawat anak semata wayang mereka itu. Chris mendatangi sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli segelas kopi. Di sana tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita yang tampak kebingungan memilih beberapa botol wine yang terpajang di rak. Di depannya, wanita itu lalu melirik ke arah Chris dan meminta Chris untuk memilihkan sebotol wine terbaik untuknya. Chris pun lalu membantunya, hingga bantuan itu pun berujung dengan perkenalan, di mana wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Sky. Setelah membeli segelas kopi, Chris lalu segera keluar dari pusat perbelanjaan. Namun, di luar dia kembali bertemu dengan Sky. Di mana Sky mengatakan, kalau taksi yang ia pesan baru saja dibatalkan oleh si driver. Tanpa banyak pertanyaan, Chris lalu menawarkan tumpangan untuk pulang bersama Sky. Tibalah mereka di sebuah hotel atau penginapan, di mana di hotel itu Sky tinggal bersama seorang teman wanitanya bernama Lisa. Sky mengatakan pada Chris, kalau saat ini sedang bertengkar hebat dengan Lisa teman sekamarnya itu, dan ia tidak ingin kembali masuk ke dalam. Karena justru keadaan semakin memburuk, hingga lagi dan lagi Chris menawarkan bantuan pada Sky, di mana ia mengajak Sky untuk mampir ke rumahnya, dan berjanji akan mengantarkan Sky kembali. Setibanya di rumah Chris, Sky terlihat begitu kagum, ketika ia masuk ke dalam dan melihat keindahan dan kemewahan rumah Chris itu. Mereka lalu berbincang-bincang sambil minum segelas wine, dan mencoba saling membangun keakraban satu sama lain. Hingga tak terasa, waktu pun kini menunjukkan pukul 2 malam, suasana aman dan nyaman, membuat SK tak lagi berniat untuk kembali pulang ke penginapan. Sampai akhirnya, ia pun meminta Chris untuk tinggal malam itu, dan mereka berdua pun menghabiskan waktu yang tersisa dengan menikmati malam itu bersama-sama. Pagi harinya, Chris terbangun, dan ia pun menyadari kalau Sky ternyata sudah kembali ke penginapannya. Di penginapan, Sky yang baru saja memasuki kamar, tiba-tiba kembali terlibat pertengkaran dengan Lisa. Lisa yang selama ini membayar sewa penginapan, tentu saja merasa kalau kamar tersebut adalah miliknya. Saat itu juga, ia meminta Sky untuk segera mengemasi barang-barangnya, dan pergi secepatnya dari kamar itu. Sementara itu, di rumahnya Chris menatap sebuah gambar yang pernah dilukis oleh anaknya. Kenangan indah di masa lalu bersama istri dan buah hati. Mereka kini hanya menyisakan goresan luka di hati yang mungkin takkan pernah bisa terulang putih. Kegalauan yang mengganggu pikirannya, membuat Chris mencoba menenangkan diri dengan keluar rumah untuk mencari Sky di tempat kerjanya. Setiba di tempat kerja Sky, yang berlokasi di sebuah bar, di mana Sky bekerja sebagai bartender di bar. Perbincangan mereka pun membuat Chris kini tahu kalau Sky adalah wanita bebas yang tak memiliki saudara ataupun keluarga. Di masa kecil, Sky kerap tinggal di panti asuhan. Tahun demi tahun, yang menjalani hidup mandiri seorang diri, tanpa mengenal siapa orang tua dan juga keluarganya. Video berlanjut Chris yang sedang memergoki seorang pencuri sedang berusaha membobol pintu mobilnya. Chris lalu menghampiri pria itu, untuk memperingatinya. Namun, malah membuat kondisi Chris celaka dan lumpuh total. Sky mencoba menawarkan dirinya,
untuk merawat dan menjaga Chris selama fase pemulihan. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Chris begitu yakin memberikan kode keamanan rumahnya pada Sky, sehingga Sky bisa datang dan masuk ke dalam rumahnya kapanpun ia mau. Lalu Sky pergi ke penginapan dan masuk ke kamar Lisa, untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Saat masuk, Lisa kembali mengomel dan marah pada Sky karena datang dan pergi seenak jidatnya tanpa sedikit pun memberi kabar. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah Chris, ia pun membangunkan Chris dengan cara menggodanya. Menemani hari-hari Chris, sehingga membuatnya seakan membangun mimpi dalam kehidupan baru yang bahagia. Sementara itu, seorang pria tua pemilik penginapan, bernama Ronald, mendatangi Lisa untuk menagih uang sewa kamarnya. Namun, beberapa kali mengetuk pintu, tetap saja tak ada sahutan dari dalam kamar. Penasaran dengan apa yang terjadi, Ronald pun memutuskan untuk masuk ke dalam dengan membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Ia menelusuri ke setiap ruangan sembari manggil-manggil nama Lisa. Sampai akhirnya, ia masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ia menemukan Lisa sudah tergeletak dalam kondisi sudah tak bernyawa. Ronald melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ia mengatakan pada polisi, kalau menurutnya Lisa nekat bunuh diri karena depresi ditinggal oleh Sky. Para polisi yang penasaran dengan nama Sky, segera mencoba mencari identitas Sky melalui database rekor kepolisian. Namun anehnya, petugas tidak menemukan berkas identitas Sky di database mereka. Sky telah menyamarkan identitas aslinya. Sementara itu, di rumah Chris yang sedang tertidur pulas. Ia tak menyadari ketika Sky dengan beraninya mengambil handphonenya. Hingga ketika terbangun pun, Chris nggak sadar kalau ponselnya baru saja berpindah dari mejanya ke tangan seorang wanita gila. Chris baru menyadari kalau ponselnya tak lagi berada di atas meja, namun bodohnya, ia tak menaruh sedikit pun kecurigaan pada Sky. Justru beranggapan kalau ia lupa di mana ia meletakkan ponselnya itu. Tak berselang lama, kemudian tiba-tiba Jenny sang mantan istri menelepon. Jenny menanyakan kabarnya, dan juga berniat untuk mengunjungi Chris dengan membawa Willow anaknya ke rumahnya. Di akhir pekan, setelah berkomunikasi dengan Jenny, Chris berjalan ke ruang tengah. Di sana ia melihat berita terkait kematian Lisa sahabat Sky itu. Masih dalam keadaan syok, mendengar berita tentang kematian Lisa, tiba-tiba ia melihat Sky baru saja pulang berbelanja. Dengan santainya, ia masuk ke dalam rumah mengeluarkan bungkusan belanjaannya hingga meluap sepotong ayam goreng. Sembari membelakangi, Chris yang terlihat bingung. Karena menurut Chris, seorang model selalu menjaga pola makannya. Terlebih-lebih pasti akan menjauhi makanan-makanan yang lebih. Beberapa saat kemudian, Chris yang penasaran, lalu menceritakan perihal kematian Lisa yang baru saja ia lihat di televisi. Ia menyarankan agar Sky melaporkan hal itu pada petugas kepolisian. Namun bukannya kaget atau bersedih, dengan berita itu Sky justru terlihat dingin. Bahkan dengan santainya, Sky mengakui kalau dialah yang telah membunuh Lisa. Chris mendengar pengakuan itu, tentu saja syok dan kaget dibuatnya. Masih dalam keadaan tak percaya, Chris mencoba bertanya pada Sky, apakah benar kalau dialah yang telah membunuh Lisa. Hingga kini akhirnya Chris tahu, kalau Sky melakukan hal gila dan sadis. Pria terlihat begitu sangat marah. Saat itu juga, ia menyuruh Sky untuk segera keluar dari rumahnya. Namun bukannya pergi, Sky justru mengunci semua pintu, dengan menggunakan remote control pada ponsel Chris yang dicurinya beberapa hari yang lalu. Chris mencoba merebut kembali ponsel itu. Singkat cerita, di penginapannya Ronald membersihkan bekas kamar Lisa. Di dalam sana, ia mendapati sebuah teleskop di sisi jendela. Teleskop yang selama ini digunakan oleh Sky mengamati gerak-gerik dan aktivitas Chris di rumahnya. Penasaran dengan alat itu, Ronald pun mencoba menggunakan teleskop tersebut, yang saat itu masih mengarah ke arah rumah Chris.
Ronald menggeser lensa hingga mencari titik objek yang sekiranya indah dipandang mata. Tentu saja objek itu adalah para wanita yang berada di sekitarnya. Beruntung baginya, Ronald mendapati seorang wanita yang sedang berlatih yoga. Lalu ia mengambil posisi ternyaman untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang begitu langka. Di sisi lain, Chris sudah dalam keadaan terikat di kursi rodanya, terlihat benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa diam ketika Sky berjalan mendekat ke arahnya, di mana diketahui kalau wanita cantik tapi gila tersebut ternyata berniat menguasai seluruh harta kekayaan Chris. Chris mencoba melakukan perlawanan demi perlawanan, namun hal itu justru membuat Sky semakin tak terkendali. Dan inilah rencana Sky. Sky mencoba meminta informasi terkait semua kata sandi dan kode keamanan, bahkan identitas dan nama ibu kandung, untuk memudahkannya mengakses rekening bank. Sky mengambil alih harta kekayaan Chris. Chris mencoba bungkam dan bertahan tak memberikan informasi apapun. Namun tampaknya Sky tidaklah main-main dengan ancamannya. Video kembali di penginapan. Pertunjukan yang disaksikan oleh Ronald berakhir ketika sang wanita menyudahi latihan yoga. Ia pun mencoba mencari pemandangan lain, hingga tanpa sengaja, ia mengarahkan teleskop ke arah rumah Chris. Dan saat di-zoom, hingga Ronald melihat Sky tengah berada di sana. Melihat hal itu, Ronald pun kaget seketika. Karena saat ini Sky adalah orang paling dicari di kota itu. Sky duduk sembari tersenyum menatap layar laptop di depannya. Senyuman itu adalah senyum penuh kebahagiaan. Karena baru saja berhasil mengakses internet banking. Dengan tenang, Sky memindahkan semua uang yang ada di rekening Chris. Keserakahannya ternyata tak berhenti sampai di situ saja. Sky membawa Chris ke ruang tengah. Kemudian mengambil sebuah gunting untuk kembali mengancam Chris. Ia meminta keras untuk melakukan beberapa sesi panggilan Zoom dengan bengkel dan broker, untuk meminta mendanai perusahaan yang baru saja ia buat, yang diberi nama Skyco Injector Chloride. Dari kejauhan, Ronald masih memperhatikan Sky yang sedang menonton Chris dengan kursi rodanya. Namun video yang terbatas, membuatnya melihat semua aktivitas itu tidak begitu jelas. Sehingga, Ronald hanya mengira kalau Chris sedang dirawat oleh Sky. Sky menggunting dan melepaskan ikatan pada tangan Chris. Saat itu juga, Chris mencoba mengambil kesempatan tersebut, dengan mencengkram leher Sky. Namun, dengan satu tangan membuat Chris tak cukup kuat mengalahkan Sky. Sky lalu berdiri dan mengambil ponselnya, kemudian yang memperlihatkan video anaknya yang saat itu sedang bermain di taman rumah. Hal itu adalah sebuah bentuk ancaman dari Sky. Dengan mengintimidasi Chris, kalau selama ini ia juga telah mengawasi dan mengetahui identitas keluarga Chris. Chris pun tak ingin mengambil resiko. Tentunya akan membahayakan keselamatan istri dan putrinya. Ia bermohon pada Sky, agar Sky tidak menyangkut pautkan keluarganya dalam masalah ini. Sky mencabut semua kabel yang berhubungan dengan koneksi komunikasi. Kemudian mendokumentasikan perabotan seisi rumahnya. Ia berniat untuk menjual rumah Chris itu beserta isi-isinya. Lalu setelah itu, ia pun keluar untuk menyelesaikan transaksi. Sementara itu, Ronald berada di halaman rumah Chris untuk mencari Sky. Saat itu, Chris melihat Ronald melalui layar monitor CCTV, berharap mendapatkan bantuan. Chris berteriak sekencang-kencangnya demi menarik perhatian Ronald. Ketika mendengar teriakan, dari luar rumah Ronald memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah. Aktivitas Ronald tersebut diketahui oleh Sky melalui aplikasi kamera CCTV yang terhubung di ponsel Chris. Ronald masuk ke dalam, mendapati Chris yang sedang terikat. Namun bukannya menolong, ia justru bersikap dingin, bahkan tak memperlihatkan rasa simpati sedikit pun. Ronald lalu membuka lakban yang menutup mulut Chris.
Chris saat itu memohon-mohon agar Ronald mau melepaskan ikatannya. Namun, dengan teganya Ronald minta imbalan uang yang sangat besar. Ia menatap sebuah lukisan antik yang tertempel pada dinding, yang bernilai $7. Hingga akhirnya Chris pun setuju. Mereka pun membuat kesepakatan. Keserakahan demi mendapatkan keuntungan, membuat Ronald lupa diri dan lupa segala-galanya. Ketika sedang membuka ikatan pada tubuh Chris. Tanpa ia sadari, saat itu juga Sky tiba di halaman dan akan segera masuk ke dalam rumah. Ronald pun tertangkap basah. Sementara itu, di ruang tengah Chris sedang berusaha melepaskan dirinya dari kursi roda, hingga ia berhasil meloloskan diri. Lalu perlahan-lahan keluar, dan mencoba membuka paksa pintu mobil yang terkunci. Namun, hal itu membuat alarm mobil berbunyi. Hingga dengan terpaksa ia segera pergi meninggalkan halaman rumah, sebelum Sky menyadarinya. Sky menyusuri ruangan demi ruangan, untuk mencari Ronald. Berbekal monitor CCTV di ponsel Chris, membuat Sky dengan mudah menemukan persembunyiannya. Terlihat Ronald yang begitu sangat ketakutan. Ia mencoba bertahan dengan pisau yang berada di dalam genggaman tangannya. Sementara itu, Chris berhasil menaiki sebuah motor milik Sky lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan. Membuat motornya menabrak gundukan batu. Ia pun terjatuh di pinggir jalan. Kebetulan saat itu, seorang pria melintas di lokasi. Pria itu lalu membantunya masuk dalam mobilnya dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Di perjalanan, Chris meminta bantuan pria itu untuk menelpon panggilan darurat. Di mana saat itu seorang operator wanita menerima. Ia merespon pengaduan dari Chris. Lalu bertanya di mana lokasi dan keberadaan Chris saat ini. Ketika Chris baru saja ingin memberitahukan lokasi dan keberadaannya, tiba-tiba ia pun kaget. Pria itu yang membawa Chris kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata pria tersebut bernama Rizky yang juga diajak merencanakan perampokan itu. Mereka pun meninggalkan Chris di ruang tengah. Beberapa saat kemudian, Sky masuk dan mendekatinya. Ia pun mengatakan alasannya, kenapa sampai saat ini ia belum juga menghabisi Chris. Semua itu dikarenakan uang senilai $4 juta yang berada di brankas cabang utama Bank Amerika yang hanya bisa dibuka dengan password menggunakan sidik jari Chris. Lalu pria itu datang dengan pisau pemotong daging. Dibantu oleh Sky, mereka dengan cepat melepaskan jempol tangan Chris itu. Di waktu yang bersamaan, masuklah sebuah mobil terparkir di halaman rumah. Di mana ternyata itu adalah Jamie mantan istri Chris bersama Willow anaknya Chris. Dengan bahagianya, Willow bergegas masuk dan mencari ayahnya. Sementara itu, Jamie terlihat mulai curiga, ketika melihat keadaan rumah yang berantakan. Ia juga melihat bercak darah berceceran mengotori lantai. Merasa ada sesuatu yang tak beres, membuat Jamie terlihat panik. Lalu segera memanggil Willow yang saat itu sedang berada di kamar untuk segera kembali. Sementara itu, dalam ruangan Chris dengan tatapan kosong, melihat sebuah ventilasi. Chris mulai menemukan sebuah ide. Ia berpikir, kalau ventilasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk keluar dari ruangan itu. Namun ia gak akan mungkin bisa masuk dengan lubang sekecil itu. Dengan terpaksa ia meminta Willow untuk masuk ke sana. Perlahan-lahan Willow menyusuri lorong ventilasi menuju ke pintu utama. Di sisi lain, Sky tiba di bank. Mereka bersiap mencairkan dana tanpa membuat curiga para petugas bank. Setelah beberapa kali gagal dalam percobaan, akhirnya mereka pun berhasil membuka kode. Namun ketika brankas dibuka, ternyata di dalamnya hanya terdapat selembar surat, di mana surat itu adalah surat pernyataan tentang harta Chris yang telah dialihkan oleh Jamie yang dibantu oleh pengacaranya setelah perceraiannya dengan sang suami. Sky dan temannya,
segera kembali ke rumah untuk mencari Jamie. Jamie pun yang sadar akan hal itu, tiba-tiba panik dan segera memanggil anaknya yang saat itu telah mencapai ujung lorong ventilasi, dan segera berlari membuka pintu utama. Bertepatan dengan Sky tiba di halaman rumah, ia pun lalu segera pergi untuk membebaskan orang tuanya. Sementara masuk ke dalam ruangan, Rizky menyadari kalau Chris sudah tak lagi berada di dalam. Ia pun mencari dengan menyusuri setiap ruangan. Di tengah kelengahan Sky, Chris mengambil kapak lalu menyerangnya dan kemudian pergi dengan membawa ponselnya yang saat itu terjatuh. Sky yang dalam keadaan terluka, terlihat seakan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ia berjalan perlahan-lahan dan berusaha terus mencari persembunyian Chris. Di sisi lain Chris menghubungi panggilan darurat dengan ponselnya. Lalu menyalakan musik dengan keras untuk memecahkan konsentrasi Sky. Ia mematikan lampu untuk memonitoring Sky dengan inframerah yang dihasilkan dari CCTV. Menyalakan tungku pembakaran, membunyikan suara-suara, hingga Chris membalikkan keadaan. Dengan menakut-nakuti Sky di dalam rumahnya sendiri. Terlihatlah wajah Sky yang saat itu mulai diserang kepanikan. Ia terus saja berjalan dalam kegelapan menyusuri ruangan demi ruangan. Dari belakang, Jamie mencoba menyerang, namun tetap saja Sky sulit untuk dikalahkan. Sky melukai kaki Jamie. Chris yang melihat hal itu, mencoba melindungi mantan istrinya itu. Ia berusaha melawan. Sky bersiap-siap mengayunkan kapaknya, untuk menghabisi mereka berdua. Namun tiba-tiba anaknya berhasil menyelamatkan kedua orang tuanya dari maut. Tak lama kemudian, polisi datang menyelamatkan mereka dari mimpi buruk yang begitu mengerikan. Di akhir film, Sky mengucapkan sesuatu. Di mana ia memberitahu Chris, identitas yang sebenarnya, dengan mengaku kalau namanya bukanlah Sky melainkan adalah Margaret dan film pun berakhir. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you on the next video.